Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua hingga acara webinar pada siang menjelang sore hari ini dapat terlaksana. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Primali Berdaya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam prosesi pembukaan webinar Raising Awareness for Living Being Long-Tailed Monkeys Conservation. Dr. Wendy Prameswari selaku Animal Management Manager di Yari Bogor yang telah bersedia menjadi narasumber dalam acara webinar Primali Berdaya pada sore hari ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Reza Maulana, STMSI, selaku Akademisi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia yang bersedia menjadi narasumber dalam webinar kami, serta para campaigners dan partisipan lainnya yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri webinar pada siang menjelang sore hari ini. Untuk teman-teman staf Primali Berdaya yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya ucapkan terima kasih banyak. Besar harapan saya bahwa webinar ini dapat memberikan insight baru bagi teman-teman semuanya terkait konservasi satwa liar yang pada webinar kali ini mengangkat tema monyet ekor panjang di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikembalikan ke MC Syifa. Terima kasih kepada saudari. Sebelum kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi, lebih baik kita mengenal narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Dr. Hewan Wendy Prameswari. Beliau menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Gadjah Mada. Saat ini, beliau bekerja menjadi seorang manajer manajemen hewan di IAR atau International Animal Rescue Indonesia, dengan program rehabilitasi primata di Bogor, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Reza Maulana. Beliau menempuh pendidikan Magister Ilmu. Saat ini, beliau merupakan relawan di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, serta bekerja di Southeast Asian Primatological Association. Beliau juga memiliki hobi yaitu berbagi edukasi mengenai konservasi satwa liar di media sosial. Memasuki acara inti, selamat siang Dr. Wendy. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir dalam webinar Primali Berdaya hari ini. Bagaimana dokter kabarnya? Halo, selamat siang Siva. Selamat siang teman-teman. Aku nyebutnya apa di campaigner ya, Iya. Primali Berdaya atau para ya. Selamat siang teman-teman dari Primali Berdaya. Terima kasih atas waktunya. Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah sih sehat di sini. Semoga sehat selalu ya dok. Dr. Wendy Prameswari akan menyampaikan materi mengenai pemahaman perilaku dan cara hidup monyet ekor panjang, serta dampak bagi kesehatan monyet ekor panjang ketika habitatnya diganggu atau dipisahkan. Kemudian menjelaskan mengenai dampak psikis seekor monyet ekor panjang yang terpisah oleh induknya. Dan kemudian menjelaskan mengenai dampak bagi monyet ekor panjang dan manusia yang memeliharanya. Dipersilahkan Dr. Wendy. Oke, jadi hari ini dibantu sama teman-teman ya untuk share screen. Syifa, waktu saya berapa? 20 menit ya? Iya. Oke, siap. Oke, selamat sore, siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari teman-teman Primali Berdaya untuk hari ini cerita tentang panjang. Kayaknya kalau dengar monyet ekor panjang itu kayak hidupnya complicated, rumit, dan gak apa aja gitu. Nggak hanya soal peliharaan, nggak hanya soal nggak hanya soal tentang kuota tangkap, nggak hanya soal tentang eksploitasi, banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali dari satwa yang sebenarnya terlihat banyak, tapi kita nggak tahu sebenarnya berapa banyak. Jadi hari ini mungkin tadi udah dibilang sama Siva di awal ada beberapa poin yang pengen saya ceritakan nanti, tapi kita akan mulai dari outline dulu. Silahkan Mbak Siva, selanjutnya next. Jadi akan ada cerita sedikit tentang primata Indonesia, monyet ekor panjang sendiri, kemudian
apa aja sih problematikanya, kemudian ada juga mungkin sedikit terkait dengan One Health, karena ini masih nyambung sama si monyet juga, dan juga apa yang bisa teman-teman lakukan. Next. Oke, jadi Primata Indonesia sendiri, untuk teman-teman semua, bahwa ada primata mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, di Papua nggak ada. Dan kalaupun udah sampai Papua, kayak monyet ekor panjang udah sampai Papua, berarti itu adalah dibawa sama manusia. Kalaupun nyebrang berenang kayaknya nggak mungkin. Jadi kalaupun mungkin teman-teman pernah mendengar ada jurnal atau temuan terkait konflik monyet ekor panjang di daerah sekitar Danau Sentani, Jayapura, itu merupakan reintroduksi atau orang yang mungkin membawa dari pulau-pulau yang lain datang ke Papua, dan itu sebenarnya adalah bukan satwa asli Papua. Kemudian selain monyet, kita juga punya banyak, ada prosimian, mungkin seperti kukang, ada tarsius, ada kera besar maupun kera kecil juga. Next. Selanjutnya. Oke, kalau monyet ekor panjang sendiri, sebenarnya mereka terdistribusi cukup luas di Asia Tenggara. Jadi mulai dari ada di India, mulai dari ada di Malaysia, Singapura, hampir semua area di Asia Tenggara itu kita memiliki monyet ekor panjang di masing-masing negara. Kemudian kalau sekarang tadi yang saya sudah sebutkan, Indonesia sendiri hampir di semua pulaunya ada, baik itu memang populasi alami maupun populasi reintroduksi. Kemudian perlu menjadi catatan bahwa satwa ini bukan termasuk satwa yang dilindungi di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mencari di Peraturan Menteri LHK nomor 106 tahun 2018, itu nggak ada di situ, bersama dengan saudara makaka yang lain, yaitu beruk atau makaka nemstrina. Dia nggak ada dilindungi juga. Tapi saudaranya, makaka yang ada di Sulawesi, itu semuanya dilindungi. Kemudian, kenapa tadi saya nyebut, kenapa monyet gampang banget ditemuin, sering ditemuin, atau mungkin manusia menilai kok dia banyak banget. Karena dia mampu beradaptasi di beragam tipe habitat. Monyet ekor panjang dapat hidup mulai dari daerah perkotaan atau urban area seperti di Jakarta yang berdampingan dengan perumahan, sampai ke daerah tepi pantai yang mangrove. Mereka bisa beradaptasi untuk segala jenis makanan. Bahkan kalau teman-teman mencari crab eating macaques, ya mereka punya kemampuan untuk mancing kepiting di habitat yang seperti sungai, muara, ataupun laut. Dan kemudian dia juga bisa ditemukan di daerah pegunungan juga. Nah, mereka ini sosial banget sebenarnya. Sama seperti manusia yang hobi berkelompok, punya pimpinan, biasanya kita nyebut atau pemimpin jantan yang alfa. Nah, dialah yang akan memimpin kelompoknya untuk bisa kemana berpindah dan mencari makan atau berburu. Dan sebenarnya kalau di dekat mereka ada kelompok-kelompok yang lain, mereka juga punya home range sendiri-sendiri. Jadi kalau kayak kita punya rumah, ya itu rumahnya. Kalau kamu pindah ke sebelah, itu rumah orang lain, ya berantem. Dan mereka itu bisa sampai kelompok yang sangat besar, sebenarnya lebih dari 50 individu bisa. Dan mereka ada strata, jadi mana kemudian nanti ada bawahannya lagi yang alfa, beta, kemudian nanti ada yang anak-anak kecil seterusnya. Dan mereka juga mengenal sistem suksesi di alam. Jadi pada suatu saat mereka akan berganti kepemimpinan, itu juga bisa. Dan betinanya cukup banyak, biasanya betinanya cukup banyak. Dan kalau teman-teman mungkin ngelihat di alam atau di di populasi liar, sering lihat ada betina yang gendong lebih dari satu anak, monyet-monyet kecil. Apalagi kalau di pusat rehabilitasi, mungkin teman-teman yang bekerja di pusat rehab sangat mudah untuk menggabungkan betina dewasa dengan kalau kedatangan bayi atau anak-anak. Jadi mereka sangat sosial dan juga sangat mudah untuk digabungkan kalau induk sama anak. Tapi juga kalau induk sama anak asli, itu juga sangat kuat erat ikatannya. Saya pernah ketemu di kandang rehab ketika ada induk yang kebetulan mati pun dia akan menggendong anaknya. Jadi kami harus
bisa mengalihkan perhatian untuk supaya si anaknya bisa dilepas atau kami ambil. Kemudian yang satu lagi dia omnivora, jadi dia makan segala, apapun dimakan, mulai dari yang daun-daunan yang ada di hutan sampai sampah juga dimakan. Kalau seumpama memang mereka hidup di daerah urban, jadi tidak ada preferensi makan khusus seperti monyet yang lain. Kalau teman-teman tahu leaf monkey atau monyet yang memang pemakan khusus daun, mereka hanya akan memilih spesifik makannya. Tapi kalau monyet apapun bisa mereka konsumsi. Mereka sangat adaptif. Selanjutnya. Oke, Indonesia sendiri kalau berdasarkan IUCN ada 10 subspesies monyet ekor panjang di dunia, di Asia Tenggara, dan di Indonesia sendiri ada 5 subspesies yang kita kenal. Yang pertama fascicularis itu yang hampir semuanya. Kemudian ada beberapa 4 subspesies yang kita masih belum tahu bagaimana kondisinya, karena kalau teman-teman cek di IUCN, mereka mungkin terakhir pemeriksaan atau pengecekan di sana yang terpublikasi secara ilmiah itu mungkin di tahun 2000 awal, 2001 ataupun 2002 atau 2005. Ada makaka fusca ini di Pulau Simelu di bawah wilayah UPT BKSDA Aceh. Kemudian ada makaka fascicularis tua, dia di Pulau Maratua di makaka lasiae ini di Pulau Lasia, ini ada di sekitar selatan dari Pulau Simelu. Mereka juga terlokalisir di situ. Kemudian makaka fascicularis Karimun Jawa. Ini yang memang ada di Pulau Karimun Jawa. Dan ini keempatnya ini memang masih dikategorikan subspesies. Jadi untuk penelitian terkait keragaman genetik ataupun apakah mereka benar-benar terpisah dari makaka fascicularis sendiri itu memang masih belum pernah dilakukan. Kemudian apakah mereka hanya buat pengrusak lahan pertanian mungkin atau sebagai peliharaan? Enggak, mereka sebenarnya fungsi utamanya itu sebagai pakan predator. Jadi suka tidak suka mereka adalah dalam rantai makanan itu punya fungsi sebagai untuk makanan dari karnivora besar. Beberapa jurnal menyebutkan seperti di Kalimantan, mereka juga salah satu pakan dari macan dahan, kemudian macan tutul, di Jawa, kemudian ada harimau juga, kemudian ular-ular seperti piton, ataupun mungkin biawak. Jadi ketika ada karnivora besar, monyet adalah salah satu bahan makanannya. Dan kita juga perlu ingat bahwa di beberapa pulau tersebut mungkin karnivora besarnya juga sudah mulai berkurang, sehingga mereka mungkin jumlahnya jadi terlihat banyak. Kemudian mereka juga penyebar biji atau seed dispersal untuk tumbuhan-tumbuhan yang mereka konsumsi. Next. Ya, kalau ngomongin tadi problematika, ada beberapa problem. Mungkin nanti juga ada dari Mas Reza juga akan cerita, tapi beberapa hal yang kita sering dengar, satu terkait perburuan, perdagangan, topeng monyet udah pasti, kemudian ada hewan uji, biomedis, kemudian ada konflik, kemudian ada peliharaan, kemudian ada bagian dari objek kekejaman satwa, kemudian ada populasinya yang memang belum pasti, kemudian ada juga penggunaannya sebagai konsumsi. Kalau konsumsi ini beberapa jurnal pernah menyebutkan di daerah Sumatera dan di Kalimantan adanya pengambilan monyet dari alam untuk penggunaan konsumsi secara tradisional bagi masyarakat yang memang tinggal di pedalaman. Kemudian kita mulai dari perburuan selanjutnya. Ya, kalau ngomongin perburuan pasti ada motif. Motifnya bisa banyak hal. Memang ada yang memang menggunakannya sebagai motif atau kepinginnya adalah sebagai kesenangan semata. Jadi memang hanya untuk hobi biasanya. Mereka kan ada yang menggunakan senapan angin, ada yang menggunakan mungkin senjata api. Mungkin niatnya adalah untuk belum tentu untuk diperdagangkan sebenarnya ketika perburuan. Perburuan bisa juga tujuannya adalah untuk mengusir hama atau mengurangi jumlah populasi. Itu bisa menjadi satu motif. Kemudian atau juga memang hobi aja.
hobi untuk menembak satwa. Dan mereka biasanya random ya, seketemunya monyet ya tembak monyet, seketemunya biawak, burung, tupai, ya apa aja mereka bisa untuk sebagai hobi. Kemudian ada juga hama, mungkin dinilai oleh warga, oh ini bersinggungan langsung dengan pertanian atau menghabiskan panen. Kemudian ada juga yang memang perburuan tujuannya untuk memenuhi permintaan pasar. Pasar di sini adalah jual beli, terutama untuk anakan, dan juga bisa juga tadi yang saya sebutin untuk konsumsi. Nah, ada juga biasanya di perburuan ini lebih banyak mengambil lebih mudah untuk diambil, untuk diperdagangkan dibandingkan monyet dewasa. Karena anakan biasanya akan cenderung lebih attach dengan pembeli, terus lebih terlihat kasihan sebenarnya ketika ada dipajang di pasar. Nah, untuk memisahkan si anak ini biasanya individunya induknya terutama, tadi yang saya cerita di awal, induknya pasti akan dibunuh atau dihilangkan atau dipisahkan terlebih dahulu, baru kemudian anaknya diambil. Untuk anakan ini kurang lebih harganya 300-500 ribu satu individu. Antara ya nggak tahu apakah menurut teman-teman murah atau perlu diingat bahwa bayi-bayi ini yang dipisahkan dari induk akan mengalami trauma selama hidupnya karena dia akan melihat sendiri induknya yang mungkin dibunuh, mungkin dipisahkan. Dan saya juga sering melihat pamannya bayi-bayi yang di sini, mereka akan cenderung menjadi takut atau berkumpul dengan monyet-monyet seusianya dan cenderung menjadi lebih submisif. Kemudian ini dari data Facebook, kurang lebih di tahun 2020, ketika kita lagi masa-masanya pandemi, itu hampir 3.000 individu monyet itu diperdagangkan untuk bayi-bayi monyet terutama. Suka tidak suka pandemi membuat orang kesepian ya, terpisahkan dari dunia luar dan butuh teman, jadi salah satunya adalah monyet. Next. Ya, kalau ini topeng monyet memang saya hanya mengambil contoh terutama dari terima kasih untuk teman-teman Jian, mereka sudah melakukan satu contoh yang bagus di Jakarta waktu itu sampai ada peraturan daerah terkait untuk stop topeng monyet, karena topeng monyet itu sendiri merupakan salah satu bentuk kekejaman pada satwa. Mulai dari bagaimana satu monyetnya bayinya aja udah dipisahin, dua monyet yang untuk bisa jadi topeng monyet itu harus menjalani training bagaimana berjalan, bagaimana memainkan satu tarian atau seperti itu. Dan efeknya ini cukup parah untuk si monyetnya sendiri. Salah satunya adalah dia akan mengalami lanjutan trauma. Kami kadang nyebutnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Dan ini yang membuat perilakunya juga kadang nggak bisa ketebak. Di 2 tahun terakhir mungkin teman-teman sering lihat ada berita mengenai ada yang anak-anak nonton topeng monyet kemudian akhirnya diseret, digigit, yang nonton digigit, ataupun ada monyet yang lepas kemudian gigit. Kemudian ternyata di 2013 juga teman-teman Jan sudah mulai memberikan warning untuk mewaspadai adanya potensi penularan penyakit di topeng monyet. Kecacingan, infestasi cacing maksudnya, kemudian tuberkulosis karena bisa menyerang di monyet juga, dan hepatitis ini juga bisa kejadian di monyet. Selanjutnya, kemudian uji coba hewan lab. Hewan lab ini sendiri sebenarnya dari tahun 65 Indonesia sudah pernah melakukan ekspor. Tujuannya sih memang lebih ke banyak untuk studi farmakologi ya, pengembangan obat, pengujian obat, informasi studi terkait penyakit, kemudian toksikologi. Ada dasar hukumnya memang sebenarnya di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1990. Teman-teman cek, dan ini untuk teknisnya adalah keputusan Menteri Kehutanan 447 tahun 2003 untuk pengambilan dan penangkapan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Jadi memang ada pengaturan di situ terkait penangkaran, bagaimana harusnya satwa yang diekspor atau diedarkan itu merupakan satwa dengan, kalau tidak salah dia generasi F2, jadi bukan generasi yang harusnya tangkap liar kemudian langsung
untuk didistribusikan atau apa. Nah, jadi itu nanti bisa jadi untuk bahan teman-teman lihat keputusannya seperti apa. Sendiri pernah mengekspor monyet ekor panjang sampai tahun 2010. 2010 sampai 2020 itu sempat stop untuk ekspor karena ada beberapa hal terkait Indonesia tidak bisa memenuhi beberapa requirement terkait untuk ekspor, dan di tahun 2021 kembali sebanyak 2070 individu. Tapi untuk 2022 untuk kuota ekspor sekarang masih di hold oleh kuota ekspor monyet ekor panjang untuk tahun 2022. Sambil setahu saya untuk menunggu survei nasional. Selanjutnya. Ya, kalau terkait konflik, nah ini juga teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, konflik manusia dan monyet ekor panjang ini terjadi di semua lapisan, entah itu di kota, entah itu di pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya. Konflik ini erat sebenarnya berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap monyet ekor panjang sendiri. Coba kalau teman-teman ke Bali, ke hutan Monkey Forest, Sacred Monkey Forest, ataupun ke Uluwatu, ataupun ke Tanah Lot ada nggak ya? Ya, di sana memang ada kelompok monyet ekor panjang liar. Dan di sana persepsi masyarakat adalah, oh nggak apa-apa kok ngasih makan, dan mereka nice sekali, mereka baik, mereka tidak mengganggu orang. Tapi nanti persepsi ini akan bergeser ketika keluar dari Bali. Keluar dari Bali, orang melihat monyet itu, ini mengganggu, ini merugikan masyarakat. Ini kenapa? Ini karena persepsi yang dibentuk ketika orang melihat monyet itu. Dan konflik itu erat kaitan sama persepsi. Konflik ini biasanya terkait sama kerugian. Nah, kalau seumpama kita di Bali, mungkin kita pernah melihat ada gambar, mohon maaf kalau mamanya orang yang diambil barangnya atau diambil atau ditarik bajunya, dan orang menganggap itu sebagai lelucon. Tapi apa yang terjadi kalau itu tidak di luar Bali? Orang akan menganggap itu sebagai satu kerugian yang besar. Nah, konflik ini erat dengan kerugian, baik itu di manusianya ataupun di satuannya. Dan kalau kita ngomong di luar Bali, konflik ini erat dengan habitat yang bersinggungan antara kota ataupun hutan dengan pemukiman ataupun pertanian, dan erat juga hubungan dengan kebiasaan manusia. Yang tadi kita sering melihara dan memberi makan. Kalau melihara, otomatis kalau monyetnya lepas, merugikan tetangga sekitar, merugikan masyarakat secara umum, belum lagi nanti kalau ada yang kegigit. Dan kalau yang memberi makan, yang tadi, ini contohnya di Jakarta yang kanan. Di Jakarta ketika setiap ada di daerah Suaka Marga Satwa Muara Angke, di sana ada 3 kelompok monyet liar, dan mereka masyarakat persepsinya adalah melihat monyet ya buat tontonan. Jadinya apa? Jalannya macet, mengganggu masyarakat yang lain, dan kadang juga bisa bikin celaka. Di masing-masing pihak, manusianya bisa jadi tergigit karena monyetnya jadi agresif. Contoh ketika mungkin teman-teman ke tempat wisata yang punya banyak monyet dan monyetnya udah terbiasa dikasih makan di Pulau Jawa ya, ketika bawa kresek langsung diambil. Kamu akan protes ke pengelola, kenapa makanan saya diambil? Dan kebiasaan ini mungkin kita kita ngasih makan. Yang merasakan akibatnya itu bukan kita langsung kadang, tapi orang-orang yang tinggal atau selanjutnya akan mengunjungi daerah situ. Ingat apa yang harus dilakukan. Mereka bisa aja nyuri ataupun malah bertindak lebih agresif. Kemudian kalau terkait sama konflik ini bukan merupakan single solution. Untuk penyelesaian tidak hanya satu solusi saja, tapi ini butuh banyak pihak dan pengertian. Kita mungkin susah untuk mengatur monyetnya, tapi bagaimana caranya kita untuk merubah persepsi masyarakat terkait monyet ataupun satwa liar lain. Kalau yang di bawah kanan, ini merupakan gambaran sebaran berita konflik monyet ekor panjang. Sada kalau nggak salah pernah membantu kami juga buat bikin peta sebarannya di tahun lalu ya Sada ya. Jadi bagaimana orang mempersepsikan konflik monyet ekor panjang itu ternyata banyak muncul di media, terutama di daerah Jawa.
Jadi entah itu monyet lepas, entah itu monyet yang merusak pertanian, mengambil makanan warga, dan lain sebagainya. Memang terkonsentrasi ada di Jawa. Selanjutnya, nah ini juga peliharaan, ini lagi naik daun banget nih. Mungkin kalau teman-teman ya main TikTok, main Instagram, kalau ada pasti di TV juga muncul dan lain sebagainya. Tren peliharaan ini makin populer sebenarnya dari dulu orang melihara monyet ekor panjang itu banyak. Cuma memang menjadi lebih populer ketika masa pandemi. Ketika orang menggunakan monyet ini sebagai salah satu bagian dari prop, menjadikan mereka sebagai salah satu bagian konten untuk monetisasi, kemudian mereka pamer mau tidak mau di sosial media. Ini termasuk salah satu hal yang meningkatkan untuk ditangkap, kemudian orang memelihara. Tapi ingat, peliharaan itu komitmen. Sama kalau kayak kita melihara, sama kayak kita kalau punya kucing atau anjing, ya sampai mati harusnya. Bukan hanya sebagai konten saja. Jadi ada banyak hal. Saya sih lebih memilih untuk mengedukasi ataupun memberikan masukan, mending enggak pelihara monyet. Karena apa? Kami yang ada di pusat rehab, ataupun teman-teman yang kerja di rehab center, ataupun teman-teman yang ada di UPT, KLHK, tahu rasanya ketika udah gede mau diserahin. Loh, itu kan tanggung jawab kalian ya, sebagai pemelihara, untuk merawat si satwa dari hidup sampai mati. Dan ini juga ada konsekuensinya juga. Contoh, ketika bayi-bayi begini, kita nggak pernah tahu apakah ini bayi yang sama ketika dijadikan konten, ataukah ini merupakan kelanjutan dari perdagangan saja. Bayinya mati, bisa jadi replace yang baru. Terus ada juga sempat ada rame di akhir 2020 terkait akhirnya digagalin. Tapi ini juga salah satu bentuk kekejaman satwa, terutama untuk yang peliharaan. Next. Ini baru-baru aja kami tahu, mungkin sepertinya udah lama, dan mungkin teman-teman juga bisa lihat namanya monkey head kit. Dulu pernah ketemu di Reddit. Memang situsnya mungkin di-ban di Indonesia, tapi di situs ini memang lebih ke adegannya lebih kejam. Jadi lebih kejam dari peliharaan. Jadi kalau dibayangin ya, ada orang yang sengaja membayar. Mungkin teman-teman bisa mengasosiasikannya dengan hal yang lainnya, tapi adegan-adegan seperti dilukain, di sudut rokok, atau mungkin dipukul, dibakar, ditenggelamin. Jadi memang mereka punya konsumen dan punya target market sendiri yang berani bayar lebih untuk melihat kekejaman satwa seperti ini. Itu juga ada. Next. Nah, untuk populasinya sendiri memang ini tadi yang saya bilang masih tanda tanya. Monyetnya memang sering kelihatan, sangat berdekatan dengan manusia, dia dekat dengan pemukiman. Tapi apa benar populasinya sebanyak itu? Itu yang masih memang tanda tanya sebenarnya. Karena untuk secara IUCN sendiri, statusnya monyet ekor panjang sekarang adalah vulnerable atau rentan. Ini sudah naik dari sebelumnya less concern, kemudian menjadi vulnerable, yang artinya ada sesuatu yang mengancam populasi mereka dalam 20-30 tahun yang akan datang. Kalau tadi lihat ya, problematiknya banyak sih sebenarnya. Kemudian untuk Indonesia sendiri, estimasi populasi belum ada yang tahu. Orang ketika mungkin teman-teman buka berita, melihat kalau di berita pasti akan bilang ratusan, ribuan, padahal sebenarnya mungkin nggak ribuan, nggak ratusan. Itu karena terlalu banyak dan mukanya mirip semua. Jadi untuk menghitungnya juga mungkin ya udahlah dibikin ratusan. Terus data populasi ini penting. Ini yang sedang dilakukan oleh, yang saya tahu dilakukan oleh BRIN dan juga dari KLHK untuk ini terkait dengan kebijakan perlindungan dan juga kuota pemanfaatannya. Selanjutnya. Nah, kalau tadi ngomongin di awal, Syifa pernah menyinggung soal terkait kesehatan, penyakit, dan lain sebagainya. Kita akan kembali lagi kalau terkait sama monyet ataupun satwa liar lain, kita kembali ke konsep One Health, di mana kesehatan ini merupakan kesatuan dari kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan juga kesehatan hewan. Emerging disease atau
penyakit-penyakit baru itu sebagian besar atau 60% itu berasal dari satwa dan 75%-nya adalah zoonosis. Hal paling mudah adalah COVID yang sudah kita alami sekarang dan dan di waktu itu dasarnya adalah berasal dari pasar hewan. Dan suka tidak suka ternyata monyet juga di tahun 2018 ditemukan adanya Plasmodium knowlesi manusia itu di Aceh. Jadi Plasmodium knowlesi harusnya ada di monyet saja ataupun di primata lain, tapi tidak menular ke manusia. Namun seiring berdekatannya monyet dan manusia, jadi peliharaan, kemudian mungkin aktivitas yang kasih makan dekat ataupun habitat yang makin dekat, ketersinggungan ini membuat potensi penularan penyakit juga semakin tinggi. Salah satunya Plasmodium. Selain itu ada banyak lagi penyakit lain. Saya pernah sekali 2 kali nemu tuberkulosis di monyet ekor panjang yang ada di karantina kami. Dan kalau sudah tuberkulosis berarti dia harus di-eutanasi. Salah satunya itu. Selanjutnya. Ini contohnya ketika kamu melakukan impact dari disease outbreak, bagaimana ternyata semakin tahun, kalau kita membuat satu pandemi baru di monyet, kita nggak tahu apakah dia mungkin akan bawa pandemi baru. Di kemudian hari kalau pemeliharaan dan eksploitasinya terus-menerus, semakin tahun semakin gede dana pendanaan untuk penanganan pandemi ataupun penyakit. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, ternyata penanganan pandemi itu lebih gede biayanya daripada pencegahan. Jadi bisa dibayangin bagaimana kerugiannya di tahun yang akan datang kalau seumpama ada pandemi-pandemi baru seperti COVID dari satwa liar yang mungkin secara tidak sengaja kita bawa atau kita beli dari perdagangan. Next. Ini slide terakhir. Sebagai generasi muda, saya mungkin berbeda generasi sama teman-teman, tapi tidak akan bosan untuk bilang apa yang teman-teman bisa lakukan dengan mudah dan hanya dengan duduk saja ataupun dengan santai, rebahan dan lain sebagainya. Satu, nggak mendukung sosial media yang melakukan aksi kekejaman satwa liar. Nggak usah like, nggak usah nonton, udah skip aja, nggak usah ditonton. Kedua, kalau seumpama ada yang menawarkan untuk membeli atau hibah monyet atau hibah satwa liar lain, stop, nggak usah melihara. Ingat, melihara satwa liar, monyet, bentuk apapun, itu adalah komitmen. Please untuk nggak memberi makan monyet liar. Jadi kalau mamanya kemungkinan main ke Bali atau apa, oke, minimal interaksi cukup untuk melihat dan mengagumi, oh ya, tapi tidak untuk memberi makan satwa. Kemudian bagi mahasiswa ataupun akademisi juga bisa berkontribusi dalam penelitian, survei populasi, dan mungkin juga teman-teman bisa berpartisipasi aktif di citizen science. Untuk saat ini kan lagi naik daun untuk citizen science untuk melaporkan terkait satwa liar yang ada di sekitar kita. Selanjutnya dan juga perhatiannya, saya kembalikan ke Syifa. Makasih Syifa. Sama-sama dok. Terima kasih kepada Dr. Wendy atas materi yang telah disampaikan. Pemaparan materi oleh Dr. Wendy telah selesai. Berarti dapat disimpulkan bahwa monyet ekor panjang habitatnya berada di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, India, Singapura, dan banyak negara di Asia Tenggara lainnya, terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri hampir menyebar rata di semua pulaunya. Monyet ekor panjang merupakan satwa yang gampang beradaptasi dengan habitatnya yang ada di sekitarnya, dimulai dari makanan, dikarenakan mereka merupakan makhluk omnivora. Monyet ekor panjang merupakan makhluk sosial, mereka berkelompok dan memiliki pemimpin di setiap kelompoknya. Kemudian mereka merupakan pakan predator atau karnivora terbesar, serta mereka merupakan penyebar biji-bijian. Permasalahan monyet ekor panjang berada dalam ruang lingkup pemburuan, perdagangan, hewan uji biomedis, tipe monyet, dan masih banyak permasalahan lainnya. Untuk populasi monyet ekor panjang sendiri merupakan masih menjadi tanda tanya besar, dikarenakan kita tidak pernah tahu jumlah pasti dari populasi monyet ekor panjang. Dan yang saya highlight dari pemaparan materi Dr. Wendy tadi adalah
One Health. Kesehatan kita bergantung juga kepada lingkungan dan kesehatan para satwa-satwa yang berada di lingkungan sekitar kita. Gimana nih teman-teman pemaparan materinya? Mudah dimengerti ya teman-teman. Jika para campaigners dan partisipan terdapat pertanyaan, bisa diketik dulu ya untuk kemudian ditanyakan pada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk pemaparan materi yang kedua, yaitu dari Bapak Reza Maulana, kami akan menampilkan tayangan video materi mengenai alasan tidak diperbolehkannya bagi masyarakat untuk memelihara monyet ekor panjang. Namun, dikarenakan saat ini Bapak Reza Maulana sedang melaksanakan tugas lapangan, maka dari itu, mohon kita simak videonya yang telah disiapkan oleh Bapak Reza. Untuk teknisi, boleh ditampilkan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana. Terima kasih kepada pihak Primali Berdaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana. Terima kasih kepada pihak Primali Berdaya dan juga terima kasih kepada Dr. Hewan Wendy Prameswari, juga kepada teman-teman yang telah hadir hari ini ya. Sudah mengundang saya, namun mohon maaf saya tidak dapat hadir secara langsung karena sedang melakukan pelepasliaran monyet ekor panjang di Jember. Jadi izinkan saya memaparkan paparan saya melalui rekaman, mohon dimaafkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa monyet ekor panjang bukan hewan peliharaan. Seperti yang kita tahu ya, monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis, bisa disingkat sebagai MEP ya, adalah satwa liar. Nah, jadi satwa liar itu tidak sama dengan hewan peliharaan. Satwa liar atau wild animal itu berbeda dengan hewan peliharaan atau domestic animal. Satwa liar adalah makhluk hidup yang bukan manusia dan tidak jinak, memiliki hubungan dengan beragam spesies lain, dan hidup liar di suatu daerah tanpa manusia. Satwa liar pada dasarnya memiliki peran di alam dan harus ada di alam. Ya, berbeda dengan hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini juga memang dulunya satwa liar, tapi telah berubah selama puluhan ribu tahun secara genetik, ya, sifat maupun fisiknya menjadi makhluk yang berbeda dan tidak punya peran secara langsung ke alam, makanya dapat dipelihara. Umumnya untuk keperluan ya peliharaan, ya, menjadi sumber makanan atau hewan pekerja. Jadi sebetulnya dari dua slide saja sudah dapat menjelaskan ya kenapa monyet ekor panjang bukan hewan peliharaan. Tapi saya coba jelaskan secara lebih lanjut. Ya, jadi monyet ekor panjang itu adalah petani hutan ya. Mereka adalah penyebar benih alami. Jadi ketika mereka makan, mereka berpindah tempat, bijinya itu jatuh ke tanah dan tumbuh jadi pohon baru ya. Jadi ini adalah hal-hal yang membuat hutan itu menjadi terus beregenerasi dan lestari. Jadi bisa dibayangkan tanpa monyet ekor panjang tentu alam akan terganggu ya. Kemudian monyet ekor panjang itu juga berisiko membawa penyakit ya. Ini ada tulisan ilmiah dari Devau dan teman-teman ya, bahwa kebanyakan pandemi manusia yang terjadi sampai sekarang dapat diklasifikasikan sebagai zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari satwa liar ya. Di antaranya ada sejarah panjang penyakit menular yang disebarkan oleh non-human primates. Non-human primates ini primata yang bukan manusia ya, jadi monyet dan kera ke manusia. Banyak sekali contohnya. Seperti AIDS, rabies, Ebola, herpes, Zika, leptospirosis, SARS ya. Kemudian yang saat ini sedang ramai, monkeypox gitu ya, cacar monyet yang dari Afrika. Itu juga tergolong zoonosis. Jadi monyet ekor panjang ini
memang pembawa penyakit yang dapat merugikan manusia. Nah, ini juga kita tahu ya bahwa salah satu zoonosis yang menjadi masalah ya sudah dua tahun ya masih belum selesai, walaupun bukan dari monyet ya, tapi secara dasarnya bahwa satwa liar itu memang pembawa penyakit. Karena sebetulnya pada dasarnya penyakit atau patogen itu juga makhluk hidup yang mungkin dibawa oleh satwa liar, salah satunya monyet, yang sebetulnya tidak masalah kalau mereka tinggal di hutan. Ya, ada yang namanya sylvatic cycle atau bagaimana penyakit itu tersegel di dalam hutan, tapi aktivitas manusialah yang melepasnya keluar. Ya. Jadi misalkan ada manusianya yang semakin masuk ke wilayah alam, ya terjadi penularan di situ, apalagi kalau bisa sampai berpindah ke kota, gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya dikhawatirkan. Ya, hal-hal seperti ini saja dapat melepaskan penyakit ke kota, apalagi kalau monyet ekor panjang ini yang diambil dari hutan dipindah ke rumah, itu udah memberi tiket gratis ya bagi penyakit untuk menular ke kita. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian kenapa monyet ekor panjang ini bukan hewan peliharaan juga karena dalam praktiknya ya itu tidak seindah apa yang terlihat di sosial media. Jadi mungkin yang kita lihat itu ada bayi monyet lucu-lucu didandani ya pakai pakaian, tapi di balik itu ada induk yang harus dibunuh karena monyet ekor panjang ini tergolong yang hidup dengan induknya. Jadi kalau mau diambil bayinya, induknya harus dibunuh dulu, kemudian dipelihara, tapi biasanya sih tidak lama ya, karena monyet ekor panjang ini pasti akan dewasa, kan tidak akan bayi terus. Jadi ketika sudah dewasa, sudah buas, biasanya dibuang. Entah itu di kerangkeng, dirantai, atau dibuang. Dan biasanya kalau udah dibuang ini menyerang masyarakat, meresahkan masyarakat, akhirnya minta tolongnya ke pihak penyelamatan satwa ya. Jadi mereka harus menyelamatkan, harus menampung, merehabilitasi, kemudian dilepas liarkan lagi ke alam. Nah, ini adalah realita yang mungkin orang tidak paham ya. Yang mana kalau kita pelihara hewan peliharaan seperti misalkan kucing jalanan itu kan tidak seperti ini praktiknya gitu kan, tidak kemudian mereka jadi buas ya. Ya mereka ini kan disebut buas bukan untuk menghina ya, tapi karena memang sifatnya itu sebagai satwa liar bukan hewan jinak gitu ya. Nah ini juga ada penelitian terbaru oleh Social Media Animal Cruelty Coalition gitu ya, ya koalisi yang terdiri dari banyak sekali organisasi satwa di dunia yang kredibel, yang sudah memiliki pengalaman lapangan bertahun-tahun gitu ya. Bisa dilihat yang warna-warna kuning ini di bawah itu ada keeping baby macaques as pets, dressing animals in human clothing. Ya, jadi dengan kita memelihara monyet ekor panjang sebagai peliharaan itu juga sudah termasuk sebagai kekejaman hewan, kekejaman satwa ya. Kategorinya adalah ambiguous and unintentional cruelty. Jadi kekejaman yang ambigu dan tidak disengaja gitu. Dan di sini juga dijelaskan tema-tema kekejaman. Jadi jangan sampai kita tidak memahami suatu ilmu, tapi yang kita lakukan itu ternyata kekejaman, gitu. Jadi harus dipahami dulu ya. Misalkan animals as entertainers ya. Jadi hewan itu sebagai penghibur, itu juga termasuk kekejaman. Kemudian fake rescue ini banyak sekali orang pura-puranya menyelamatkan monyet, tapi ternyata sebetulnya monyet itu dia beli, dia taruh sendiri di situ, dia selamatkan sendiri gitu ya. Kemudian wild animals as pets, jadi menjadikan monyet ekor panjang sebagai peliharaan saja itu sudah kekejamannya. Kemudian false husbandry, conservation information, ya banyak sekarang orang mengatasnamakan konservasi tapi ternyata eksploitasi, kemudian memberikan makan yang tidak baik, menakut-nakuti bayi monyet ekor panjang. Jadi banyak sekali hal-hal yang dinormalisasi tapi ternyata itu adalah kekejaman ya. Kemudian ada juga yang mengatakan memelihara demi melindungi dari kepunahan. Ini juga kurang tepat ya, karena kalau misalkan hanya ada di kandang dan tidak ada di alam,
Satwa liar itu juga termasuk punah atau punah di alam, extinct in the wild. Jadi kesimpulannya monyet ekor panjang adalah satwa liar. Satwa liar bukan hewan peliharaan. Monyet ekor panjang punya peran di alam dan harus di alam. Monyet ekor panjang beresiko menularkan penyakit penyebab pandemi. Kemudian praktik jual beli monyet ekor panjang dianggap kejam. Memelihara monyet ekor panjang juga dianggap bentuk kekejaman satwa. Terakhir, monyet ekor panjang dapat terancam punah bila terus diambil dari alam. Jadi seperti itu teman-teman, berikut adalah sumber-sumber yang digunakan. Bila ada kekeliruan kata, mohon silakan mengacu pada definisi yang sudah dijelaskan di sumber ini. Lebih kurangnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf saya tidak dapat berpartisipasi secara langsung. Semoga paparan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan materi oleh Bapak Reza Maulana telah selesai. Gimana nih teman-teman video pemaparan materinya? Dapat saya simpulkan bahwa monyet ekor panjang merupakan satwa liar berbeda dengan hewan peliharaan. Satwa liar tidak jinak. Mereka hidup di daerah yang jauh dengan manusia, yaitu alam yang bebas. Monyet ekor panjang merupakan petani hutan dikarenakan mereka menyebar benih, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Wendy. Satwa liar dapat membawa penyakit menular kepada manusia. Contohnya AIDS, Ebola, herpes, dan yang terbaru ini adalah monkeypox. Penyakit menular hadir karena adanya sylvatic cycle atau dikalakan oleh manusia. Yang seharusnya penyakit menular tersebut dapat tersegel di dalam hutan, namun menjadi tersebar luas dikarenakan satwa liar dibawa ke dalam pemukiman manusia oleh manusia itu sendiri. Udah dimengerti ya dan seru teman-teman. Berikutnya kita akan berpindah ke sesi ice breaking. Dari teman-teman sedikit fresh nih, biar nggak pusing-pusing banget sebelum kita berpindah ke sesi tanya jawab. Kepada saudari Wendy, dipersilakan. Halo. Halo teman-teman, gimana nih? Pasti masih semangat, harus masih semangat. Sekarang kita akan masuk ke sesi ice breaking, biar teman-teman cooling down dulu ini kepalanya. Karena tadi pasti kayak deg-degan ya, ngeliat monyet-monyetnya, ada yang konflik dengan manusia, ada yang diperjualbelikan, eksploitasi segala macam, pasti bikin hati kita juga sedih. Nah, sekarang kita mau ice breaking dulu, biar kepalanya adem, terus nanti bisa masuk ke sesi tanya jawab setelah ini. Ice breakingnya dimulai ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Aku bakal nunjukin beberapa foto. Nanti teman-teman, mungkin Dr. Wendy juga mau ikutan, boleh. Ini kita bisa raise hand. Jadi teman-teman nanti setelah gambarnya dipajang, nah ya, setelah nanti gambar dipajang, teman-teman boleh raise hand dan jawab jawaban ya. Aku bacain rules-nya sedikit. Sesi ini bersifat santai. Lalu ngeluh aja nggak apa-apa. Kupingku setajam kuping kelinci untuk mendengarmu. Terus yang ketiga, saling menjaga perdamaian. Yang keempat, jangan kesel sama yang buat. Have fun, guys. Boleh next? Nomor 1, aku adalah seseorang. Ini clue ya, Kak? Ini clue ya? Iya, ini clue. Nah, ini siapa? Boleh yang punya tebakan, raise hand. Nanti kita bakal bacain. Ini kupingnya siapa? Ini kupingnya Kak Wendy kali. Itu ada yang bilang Afgan. Ada yang angkat tangan tuh, Kak. Alfiadi. Siapa tuh tadi namanya? Jokowi. Ada rambutnya ya di pinggir-pinggirnya, masih ada jambangnya. Ini gitu kayaknya bukan Pak Jokowi. Wah, belum ada yang tepat nih. Tadi Kak Almahdi angkat tangan. Yang tadi angkat tangan. Boleh nih Kak Almahdi jawab di fitur chat box. Iya, jawab aja di fitur chat box.
Ada yang bisa nebak kan? Aduh, ada yang jawab. Kuping gajah ya. Lagi. Wah, kecil banget kuping gajah ya. Nih aku hitung sampai 10 ya. Kalau Kuping misalnya monyet. ada, ini gimana? Kuping monyet. Ya ampun. Enggak kayak gitu. 10, 9, 8, Belum ada yang bener nih Kak. Kuping Kak ada kali. Enggak dong, gue tutup. 5, 4, 3, 2, enggak ada lagi. 1. Oke. Ini kuping siapa? Reza Radian Kak kata. Iya. Astaga. Shift in ini kayak. Astaga. Mana? Kenapa ini siapa yang bikin pertanyaannya? Tolong kenapa Chef Arnold dibikin mukanya yang ini ditunjukinnya? Ini untuk melatih ini apa? Dulu ya. Yang kedua, aku adalah hewan. Ya, aku kedua. Oke, lanjut. Oh, ini bagian tubuhku. Hewan apakah aku? Wah, ini udah pasti. Udah pasti semua orang tahu. Udah ketebak. Ayo, duluan. Indira. Terame itu, kakak gajah. Gajah semua nih kan? Pertama. Gajah. Indira Dewi Anggreni. Ada yang bilang pada ekor panjang tuh Kak. Waduh, bisa dong. Susah memang kalau TK-nya nyogok kayak begitu. Lanjut. Waduh. Ini sudah banyak kayak yang jawab, udah banyak. Ada yang bilang bebek. Bebek dari mana bebeknya Kak Hana? Aduh. Bebeknya udah kecil tebal makanya agak gede dikit kayaknya. Oke, karena semuanya kayaknya udah pada jawab. Oke, kita spill ya. Ingat jangan kesel. Sama guys. Sama. Yang benar adalah Gorilla Vent. Ini fusion apa gimana nih Kak? Kayak persilangan antara persilangan dan gajah. Ini persilangan nih. Persilangan antara gajah dengan gorila. Udah ada yang mulai kesana nih Kak. Ya elah Gorilla Glass katanya. Apa mungkin karena populasi sudah rendah, jadinya mereka ya udahlah sama yang lain aja. Gitu. Udahlah. Boleh lanjut Oke. Boleh lanjut. Yang ketiga. Kakak nonton Trimulat. Dia nanya tuh katanya makannya gimana tuh kalau misalkan makan aja. Iya, makan aja itu kan ada belalainya. Terus dia ngambil daun, terus nanti dimakan gitu. Oke. Aku adalah orang lagi nih. Cluenya nih. Boleh gambarnya? Ini kayaknya cewek-cewek harusnya bisa nebak sih. Siapa ini bibirku? Siapakah aku? Aduh. Bisa nebak ini pasti ini gampang banget ini. Ini kayaknya ada cewek-cewek. Yang cewek harusnya tahu ini yang cewek. Ada cowok-cowok yang teriak bahaya. Kak Gita juga. Ayang. Ayangnya sama ya. Yang jawab ke sana. Ini kan Raja siapa? Gimana nih kok bisa jawab? Susana. Dokter Wendy bilang Susana loh. Wah, dokter. Itu Susana sebelum ini ya, sebelum kubur hidup-hidup ya. Sebelum pesan sate ini. Lanjut. Boleh di-spill kayaknya udah banyak ya. Jenny, aduh Kak Raja, jauh tahuan Jenny lagi. Oke, kita spill ya. Munaro. Dan jawab Luhut itu. Luhut. Hyung. Langsung di-spill aja nih ya, Kak. Boleh. Ya betul. Yes. Ini ayangnya banyak ya. Ada Kak Hana, Kak Gita, Kak siapa lagi tadi tuh? Punya Kok Kak Raja seneng ya? Aduh, gimana nih Kak Raja? Army kayaknya nih. Boleh lanjut ya.
Boleh lanjut Kak Sada. Oh, saya sih di mana andanya? Nomor 4 clue-nya adalah aku adalah hewan. Lagi ya, Pak. Boleh Kak Sada. Lanjut. Wow, ini mah yang tadi. Ini bagian tubuhku. Hewan apakah aku? Ini kayak kelinci ya, Kak? Kelinci kayaknya sih. Ada yang jawab gajah. Bungkuk. Aduh, beruk. Dikit lagi. Beruk. Wah, bener Kak Zidni nih. Domba. Oh, domba. Oh, ada yang jawab Zidni katanya. Waduh. Biar ditandain nih, jawab Zidni nih. Tandain. Nggak dapet. Mantan. Wah. Mantannya. Iya deh mantan nih. Ini harimau satu warna ya? Dari bempernya sih, apa nih bempernya? Kayaknya dia tahu deh, ini ada 2 hewan nih. Dia jawab 2 hewan langsung sih. Buaya darat katanya. Wah, korban ya. Itu kayaknya Zidni ya, buaya darat ya. Aduh. Udah pada nggak bener nih Kak Sada, langsung aja Kak. Udah spill aja ya. Spill aja langsung nih. Iya. Gorila lain. Tuh, singa. Bener. Tadi siapa yang bener tuh? Mutan gorila. Ari benar. Betul. Ari ya. Yang suka di mall-mall tuh katanya. Yang bisa jalan ya. Aduh, lucu banget. Oke, lanjut nih. Kayaknya pertanyaan terakhir nih Kak, selanjutnya nih Kak. Iya, ini terakhir. Teman-teman get ready ya. Kenapa Anda kasih nomor BNI? Hey. Aja Kak. Waduh. Udah kayaknya positif banget nih menang. Lanjut. Kita ke clue selanjutnya. Clue kelima adalah aku adalah hewan. Wah, hewan lagi nih. Gampang sih ini kayaknya. Nah. Wah, ini badai banget nih. Ini rambutku yang keren banget. Hewan apakah aku? Udah rambutnya mohawk nih, teman-teman. Pakai pomade ya, Kak? Udah, ada jawab Raffi Ramadan katanya. Kucing. Ini rambutnya siapa nih? Dia bilang rambut Gamet, kucing. Kalau ini jauh Pikachu ini. Depok ya guys ya. Aduh. Ingat yang punya rambut adalah Mamalia. Ayo guys. Tapi kelinci mama saya. Mama Anda siapa? Saya nggak tahu mama Anda. Bombok Kak, Bombok tuh. Bombok mah nggak punya rambut. Yang punya rambut. Shinchan. Wah, kayaknya sih kucing ya. Ada yang jawab anjing ya. Kayaknya ini apa ya nih? Babi memang punya rambut ya? Babi ngegas kita. Ada yang ngegas dong. Ada lucu banget ya. Gue ketawa. Oke. Apa kita spill aja? Spill aja nih Kak nih ya. Orangutan. Ini orangutan yang di chat kayaknya nih. Iya, dibikin bond ini rambutnya. Baiklah, kita spill ya. 1. Oke. 2. Ada Raffi Ramadan lagi. 3. Semua. Tidak ada yang benar. Ternyata yang ini lurus ya Kak, ini jawabannya. Iya, lurus ini straight ya. Dia nggak hybrid, dia pure dari lahir bentuknya begini gitu. Berarti ini berarti ini bukan Pikachu ya. Mohon maaf dokter. Ini adalah sapi teman-teman. Oke, sudah selesai. Makasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi menjawab, mau yang asal-asalan atau mau yang benar sekalian pun. Kalian gak ada yang benar. Cuma satu tadi yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Semua yang punya pertanyaan. Sesi tanya jawab untuk para campaigners nih dan partisipan, silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Baik, kita telah memasuki sesi tanya jawab bagi campaigners dan partisipan yang ingin menyampaikan. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan melalui fitur kolom chat.
dengan menyebutkan nama dan asalnya dari mana, serta pertanyaannya ya, jangan lupa. Jangan lupa ini nanti ada hadiahnya, teman-teman. Jadi pada nanya ya. Ya, silahkan ini pertanyaannya boleh diketik di kolom chat. Aku kira Kak Ari dari Palembang cuman ngasih tahu aja. Kayak dia dari Palembang. Itu sudah gitu. Oke. Ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau gimana nih, Kak Wendy? Enaknya. Udah ada 2 nih Kak pertanyaannya Kak. Iya, mungkin kita tampung dulu Kak ya. Iya, boleh tampung dulu. Tampung dulu. Oke, jika ada yang masih ingin bertanya. Wah, dia dari Brebes, teman-teman. Wow. Brebes itu di mana ya, Kak? Tegal bukan sih, Kak? Jawa Barat. Waduh. Oh, Kak, Tegal. Ketahuan ya, Kak Wendy nggak pernah jalan-jalan nih. Oh, Jawa Tengah. Wah, Jawa, cara main. Sebelah Tegal, Kak, tuh katanya. Pegel tuh, tegap mulu. Kalau Brebes tuh ingatnya telur asin. Nah, benar. Boleh nih kayaknya udah mulai dibacain aja deh Kak. Pertanyaannya nih Kak, menarik. Yang pertama nih ada dari Ari dari Palembang. Pertanyaannya, kebun binatang termasuk animal abuse nggak sih? Mungkin untuk Dr. Wendy. Langsung jawab aja ya? Boleh. Oke. Kebun binatang animal abuse atau enggak? Sebenarnya lihat kembali lagi pada prinsipnya. Jadi kalau mungkin saya tadi lupa terangin bahwa untuk terkait dengan satwa pada umumnya ada 5 prinsip welfare. Itu dulu nih. Animal welfare ada bebas berperilaku, bebas dari rasa sakit, bebas dari penyakit, bebas dari stres, kemudian ada bebas untuk berperilaku normal. Ada 5 prinsip kesejahteraan satwa. Bebas dari lapar dan haus. Jadi 5. Kemudian nanti ada lagi 5 domain. 5 domain itu nanti setelah 5 animal welfare ini terpenuhi. Nah, dari minimal 5 ini dulu terpenuhi nih semuanya. Dari situ teman-teman bisa menilai sendiri apakah abuse atau tidak. Karena pada prinsip kebun binatang itu merupakan lembaga konservasi umum. Dan dia berperan sebagai bagian dari edukasi, bagian dari konservasi satwa-satwa yang terancam punah, karena ada beberapa kebun binatang yang melakukan kegiatan penelitian, kemudian ada juga melakukan breeding untuk satwa-satwa terancam punah, sehingga bisa masih tetap lestari sampai sekarang. Bagian abuse-nya mana? Kalau dari saya pribadi, teman-teman juga bisa lihat nih, nggak hanya kebun binatang ya, taman sandangnya. Bagaimana kondisi kandangnya? Apakah dia mendapatkan pakan yang cukup, minum yang cukup? Apakah satwanya terlihat sehat atau tidak? Apakah satwanya dia bisa berekspresi normal di kandang atau tidak? Apakah ada seperti eksploitasi satwa? Kalau saya bilang eksploitasi satwa, contoh seperti fotoprop. Ketika kamu datang terus ada bayi satwa, kemudian foto bareng, itu kan menurut saya salah satu abuse. Kemudian ada juga aksi untuk naik while riding ke beberapa lokasi. Nah, itu masih masuk ke situ. Saya tidak anti kebun binatang. Saya tetap mengunjungi kebun binatang, tapi dari situ harapannya kita bisa belajar mana yang abuse, mana yang tidak, mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak. Jadi tidak semua kebun binatang itu abuse. Teman-teman bisa menilai sendiri mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi kita sebagai pengunjung yang baik, lebih baik menghormati satwanya. Hal yang paling mudah, tidak memberi makan sembarangan. Karena sebenarnya satwa-satwa itu
sudah punya mata. Jadi kalaupun umpamanya ada orang yang memberi makan di luar dari porsinya, itu mungkin bisa jadi masalah buat kesehatan si satwa. Kita pernah dengar kan yang di Taman Safari ada, kalau nggak salah kuda Nil yang dikasih pakan atau kot sampah atau apa di situ. Nah, itulah salah satu. Sebenarnya kita juga bagian dari abuse kalau seumpama bukan kebun binatangnya aja, tapi kita manusia secara nggak sadar. Pengunjung itu juga bagian dari abuse si hewannya. Terus, aku lanjut dari chat box aja. Kayak banyak banget soalnya. Saya bikin dulu dong. Berikutnya ada dari RR Indira di Jakarta. Boleh. Adalah khusus untuk monyet ekor panjang untuk praktikum, apakah dari penangkaran F2 dan kesehatannya diperiksa terlebih dahulu atau tidak? Setahu saya harusnya iya. Biasanya kalau seumpama kamu, nanti koreksi kalau umpamanya saya salah, tapi mungkin ada mahasiswa di sini juga. Setahu saya kalaupun teman-teman mau menggunakan hewan coba, monyet contoh, kita akan menggunakan untuk percobaan hewan coba, ada namanya ethical clearance. Jadi memang ada syarat etik yang harus dipenuhi sama teman-teman semua, dan situ di ethical clearance itu mencantumkan asal satwa, kemudian perlakuan apa saja yang akan dilakukan, umpamanya ada pembiusan menggunakan obat apa saja yang umpamanya kayak saya uji coba menggunakan ini obat atau apa, dan bagaimana penanganan satwanya setelah percobaannya selesai. Jadi kalau setahu saya mereka harus menggunakan monyet generasi F2. Dan juga monyet dengan syarat-syarat tertentu sesuai target apa yang mau dilakuin. Jadi kayak kalau pamannya dia mau contoh nih mau penelitian COVID ya, monyet yang digunain itu harus monyet dengan level keamanan paling tinggi. Jadi ada namanya specific pathogen free. Nah, specific pathogen free itu harusnya dia bebas dari beberapa penyakit plus lagi ada penyakitnya, dan semakin spesifik patogen free-nya makin tinggi levelnya, harganya akan semakin mahal. Gitu. Jadi nggak sembarangan harusnya mengambil sampel atau mengambil hewan coba. Ada syaratnya juga. Gitu sih, Pak. Baik, berikutnya dok ada dari Mardian Rahmawati Azara dari Bogor. Tanya kepada Dr. Wendy, sebelumnya disebut ada yang sudah mengatur pelanggaran penyiksaan dan eksploitasi terhadap monyet ekor panjang. Tapi nyatanya masih banyak masyarakat awam yang masih belum mengetahui mengenai perda tersebut dengan masih banyaknya atraksi topeng monyet. Bagaimana cara kita mengedukasi dan mensosialisasikan perda tersebut agar masyarakat paham? Dan setelah disosialisasikan, bagaimana cara masyarakat bisa dengan mudah melakukan pengaduan atau memberikan informasi terkait penyiksaan ataupun eksploitasi terhadap monyet ekor panjang kepada pihak berwajib. Okay. Nah, kemudian ini masih banyak. Pertanyaan selanjutnya juga, apakah monyet ekor panjang dari hasil sitaan ataupun hibah yang sudah direhabilitasi akan dilepas liarkan kembali ke alam? Dan biasanya di mana lokasi yang tepat untuk melepas liarkan monyet ekor panjang yang sudah direhabilitasi? Terima kasih. Oke, aku kalau ada yang kelewat mohon maaf, tapi setahuku gini, di beberapa daerah ada peraturan daerah, ini konteksnya peraturan daerah ya, peraturan daerah kalau yang saya tahu terkait monyet ekor panjang itu, koreksi kalau saya salah, 2013 terkait pelarangan untuk penertiban monyet ekor panjang di daerah DKI Jakarta. Hal seperti ini itu, campaign adalah harus sesuatu yang continue. Mungkin memang kita membentuk momen di 2013, hampir 10 tahun yang lalu ya, itu ada. Dan kalau ini tidak ada kontinuitas, orang akan melakukan bukan terus-terusan ya, ada secara rutin untuk melakukan penyadaran masyarakat dan lain sebagainya, orang akan lupa. Pasti akan lupa. Pasti cuma ada segelintir orang yang ingat tahun 2013, topeng monyet pernah ditertibkan. Paling waktu itu sampai tahun 2015, dan itu harus continue juga muncul. Kalau sekarang zaman sosial media itu harus continue juga muncul di sosial media, tetap digaungkan sama teman-teman yang memang bekerja untuk monyet ekor panjang terkait itu. Dan media juga punya peran penting untuk tetap mempertahankan si isu ini supaya bisa diawasi sebenarnya. Ketika kita tahu ada peraturan, kemudian ada orang yang peduli, dan
oh ternyata ada dendanya loh kalau kamu atau mungkin ada efek jerahnya loh kalau kamu masih mempertontonkan yang monyet ekor panjang. Sorry, topeng monyet. Terus pertanyaan selanjutnya, enggak, kaitannya lagi, mungkin ada perda lain yang saya juga lagi kulik-kulik sih sebenarnya terkait perda. Ada perda di beberapa daerah terkait ketertiban umum. Memang tidak spesifik terkait dengan monyet ekor panjang, tapi itu bisa juga apabila ada satu hal yang mengganggu ketertiban umum, kan luas banget ya, mungkin terkait sama tetangga, terkait sama lingkungan, itu juga bisa digunakan sebagai untuk terkait sama atraksi monyet topeng monyet. Itu bisa, tapi diingat di tiap daerah bakal beda. Satu lagi yang saya ingat adalah terkait perda, kalau kaitannya sama monyet ekor panjang itu terkait mungkin antara zoonosis atau satwa yang karena rabies merupakan salah satu penyakit prioritas di Indonesia. Contoh seperti di Jakarta, mereka sebagai ibu kota dia harus bebas rabies. Jadi monyet adalah salah satu hewan, kita nyebutnya HPR, hewan pembawa rabies. Kalau ada kegiatan target untuk vaksinasi rabies, monyet adalah salah satu targetnya untuk dapat vaksinasi. Dan teman-teman juga pasti pernah membaca di berita atau pernah lihat bahwa orang tergigit monyet atau tergigit hewan lain pembawa rabies, dia harus langsung dapat serum anti rabies atau harus diawasi ketat oleh dokter karena indikasi takutnya ada rabies. Jadi seingat saya tidak hanya perda topeng monyet, tapi ada perda ketertiban umum sama perda terkait penyakit. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan keempat berarti. Terkait apakah satwa yang diselamatkan itu pasti langsung dilepas liarkan? Belum tentu. Jadi kalau monyet primata, kita harus berhati-hati, tadi yang aku sebutkan di awal ada zoonosis. Pada itu tidak boleh membawa penyakit ke alam liar. Jadi satwa yang dilepas liarkan itu adalah satwa yang benar-benar sehat. Salah satu syaratnya kalau umpamanya di monyet beberapa penyakit seperti tuberkulosis, itu pasti kami harus mencek. Kalau di pusat rehabilitasi teman-teman pasti akan cek tuberkulosis, ada hepatitis, ada cacing, itu merupakan cek rutin. Kalau di dalam proses rehabilitasi atau karantina kami ketemu contoh tuberkulosis, itu nggak bisa, dia harus bahasa kami adalah ditidurkan. Karena tuberkulosis bisa menular ke koloni yang lebih besar. Itu satu. Kemudian, apakah kalau udah sehat bisa Mbak langsung? Enggak. Monyet itu mau datang satu-satu, itu harus dikelompokin. Kan tadi dia bentuknya kelompok ya. Jadi mau datang 20 ekor, sendiri-sendiri dari 20 pemilik yang berbeda. Kami harus bekerja untuk membuat mereka jadi satu kelompok. Dan itu tuh nggak gampang. Bisa sama aja. Jadi mereka harus dapat dilepas liarkan itu dalam satu kelompok besar. Kalau ada teman-teman yang pernah melihat atau pernah melakukan pelepas liaran satu individu sendiri, itu namanya bunuh diri. Karena dia satu, bisa aja dihajar kelompok liar, dua, dia malah jadi pengganggu ke masyarakat. Terus kemana sebaiknya dilepasin? Nggak gampang nyari tempat pelepas liaran monyet. Asli, teman-teman tadi yang dengar dari Mas Reza, mereka beruntung memulai ada lokasi di daerah Jawa Timur, ada satu kampung untuk monyet-monyet, ekstopeng monyet kalau nggak salah. Nah, kalau lokasi lain, kami sih melihat bahwa satu, dia harus jauh dari pemukiman. Sejauh mungkin. Kalau bisa pulau terpencil, tapi yang memiliki ketersediaan makan dan minum yang cukup. Itu. Dan bentar ya, azan dulu bentar ya. Pada mengganggu. Boleh ditunggu bentar sih, Pak? 1-2 menit azan dulu, 11 soalnya.
Apakah sudah, Dokter Wendy? Udah hampir selesai. Bentar ya. Oke, Dok. Oke, aku lanjut. Tadi syarat lokasi pelepas liaran satu, paling nggak dia terpisah dan jauh dari manusia. Kalau bisa ada natural barrier, laut atau apa seperti pulau, itu akan lebih bagus. Dua, selain itu, kalaupun jauh dari manusia itu mengurangi resiko konflik ya, mengurangi resiko dia turun ke pemukiman, ke pertanian, dan sebagainya, supaya dia tetap ada di hutan, dan nggak mengganggu masyarakat. Karena biasanya monyet hasil rehabilitan mereka cenderung dekat ya, karena ekspeliharaan ataupun ekstopeng monyet mereka cenderung untuk mencari manusia kalau mereka dilepas liarkan. Oke, lanjut sih Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih, Dok. Banyak loh itu. Itu dari satu orang, Dok. Oke, untuk yang terakhir, ada dari Gita di Tangerang. Izin bertanya, Kak, sedang melihat maraknya pemeliharaan satwa liar yang akhir-akhir ini dia cenderung dinormalisasi. Kira-kira apakah sudah ada undang-undang atau bentuk laporan resmi yang dapat kita gunakan untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terjadi? Hanya masih bisa bergantung kepada akumulasi suara lembaga rescue seperti Jakarta Animal ID Network, JAN, karena terkadang masih banyak kasus yang terjadi dalam skala kecil dan ada kendala untuk dipublikasikan lebih luas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, Mega ya tadi, kalau aku nggak salah dengar namanya. Gita. Oh, Gita, ya, masih ada G-nya. Oke, memang kalau dari undang-undang yang ada di Indonesia tidak bisa mengakomodir semua satwa liar, terutama. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 yang memang lebih penekanannya lebih ke satwa liar yang dilindungi saja. Jadi memang satwa liar yang dilindungi bisa dicek di 106 P106 tahun 2018 itu yang biasanya ada konsekuensi hukum. Jadi dia tidak boleh untuk diperdagangkan, diperjualbelikan, dipelihara ataupun memiliki bagian-bagian dari tubuhnya. Itu banyak banget satwanya. Nah, tapi untuk satwa liar tidak dilindungi, namanya contoh monyet, kita nggak punya dasar hukum apa yang sebenarnya bisa dipakai untuk menindak si pemilik. Contoh tadi yang aku bilang di depan perda itu merupakan mungkin bisa menjadikan salah satu dasar hukum yang bisa digunakan untuk melakukan penindakan di beberapa daerah tertentu. Ada juga yang menggunakan dasar hukumnya itu adalah undang-undang karantina. Jadi ada juga yang menggunakan dasar hukumnya itu terkait penyakit seperti rabies, sebagai hewan membawa rabies. Jadi memang kalau untuk satwa liar tidak dilindungi seperti monyet ekor panjang ataupun mungkin burung-burung yang lain, itu ada juga satwa liar yang dia non-native species Indonesia. Jadi bukan satwa liar asli Indonesia. Contoh kalau teman-teman sering lihat apa sih yang burung-burung warna-warni dari Amerika Selatan dan lain sebagainya, itu belum terakomodir. Aku bilang belum terakomodir. Yang menggunakan biasanya kalau ada perdagangan ilegal atau penyelundupan menggunakan undang-undang karantina. Itu sih. Atau mungkin terkait dokumen biasanya. Tapi untuk langsung menuju ke kondisi satwanya itu setahu saya belum. Gitu. PR masih banyak sebenarnya. Iya, Dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Wendy atas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Mohon maaf, gak bisa semuanya karena waktu ya yang terbatas. Untuk berikutnya, kita akan menyaksikan serah terima sertifikat secara simbolis kepada Dr. Wendy oleh saudari kepada saudari Sada, tempat waktu saya persilahkan.
Oke, kita ini ya dokumentasi dulu. Kita hitung mundur. Teman-teman kalau bisa on cam mungkin. Oke. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Terima kasih, Dr. Wendy. Terima kasih, Sama-sama. Kita kembalikan lagi ke Sipa. Baik. Terima kasih Saudari Sahdiana Bialista. Berikutnya sesi yang ditunggu-tunggu oleh para campaigners dan partisipan, yaitu sesi penghargaan untuk kategori Best Campaigners dan Best Partisipan. Ini balik ke aku lagi ya. Balik ke kawan. Oke, teman-teman campaigners pasti udah pada nggak sabar. Udah 3 hari campaign di Instagram. Pasti mau tahu kan siapa yang jadi best campaigner. Oke, sekarang aku bakal mengumumkan siapa yang menjadi best campaigner Prima Liberdaya Batch 2. Monyet ekor panjang. Boleh drum roll? Ini nggak ada drum roll ya? Atau didak aja, Kak. Best campaigner batch 2 kali ini adalah drum roll. Fitri Ariska Putri. Nggak ada manual ya guys ya, nggak ada sound. Spotlight nih, Kak Fitri. Spotlightnya mana nih? Halo Kak. Hai, boleh on cam dong biar kita nggak. Saya tiba-tiba tadi jelek Kak, sorry. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu menang. Terus kita juga udah ngecek semua campaign kamu full dari day 1 sampai day 3. Terus kita juga sudah lihat reels kamu, bagus banget semuanya, sangat informatif, insightful. Untuk hadiahnya nanti boleh kontak kita atau kita yang kontak kamu juga nggak apa-apa. Akan ada e-sertifikat pasti dan bingkisan-bingkisan kecil lainnya. Congratulations sekali lagi Fitri. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak semuanya juga udah ngebuat campaign ini, lebih kenal juga tentang monyet. Sama-sama, makasih juga. Semoga nanti kaya hadiahnya. Ya. Oke Kak Syifa, terus ada pemenang apa lagi nih? Yang nanyanya paling bagus. Oke. Ya, pertanyaannya siapa nih? Ya? Karena manualnya ya. Memaksakan banget ya. Masih pada penasaran nih pasti nih. Siapa ya? Kak Syifa, apakah dia pemenangnya ini adalah yang ada di sini, yang di send? Boleh kita lihat dulu kira-kira pemenangnya masih di sini. Ya. Di sini. Oh, masih. Kalau udah nggak di sini nggak jadi pemenang. Nggak jadi menang. Oh, masih ada di sini. Coba kita lihat. Oh, masih Kak, masih. Dibikin penasaran dulu aja Kak. Siapa nih? Oke. Apakah yang ini? Hah? Udah ada yang ini belum nih? Kira-kira kayaknya aku nih Kak. Apa siapa nih? Gitu. Udah ada belum nih dari teman-teman partisipan? Oke. Sekarang kita sudah punya pemenangnya. Wah, karena aku kan. Pemenang untuk penanya terbaik webinar Prima Liberdaya Batch 2 adalah drum roll. Fadila. Kepada Fadila. Tapi dari mana? Surabaya bukan? Saya dari Surabaya. Ya, betul. Hai, Nurul. Selamat.
Terima kasih Pertanyaan Kak. kamu bagus banget. Iya Kak, saya itu sebenarnya pengen tahu bagaimana dapat menurut dokternya. Oh ya, Boleh semoga dah kalau dijawab. semoga pertanyaannya sudah terjawab belum ini? Belum Kak, ya. Oh, belum ya? Belum. Mungkin Kak Syifa boleh dibacain ya? Oke, Iya. sebentar ya. Jadi, Aku jawabnya di DM sih, ku direct message ke dia. Oh, Tadi, sudah. iya, karena aku kira nggak ada sesi lagi, jadi aku langsung direct message sesuai pertanyaan yang nanya. Dokter Bu Endi baik sekali. baik, Andi. gimana Kak caranya lihatnya? Di langsung ke Nurul tadi. Kalau regulasi terkait hewan coba untuk kosmetik memang setahu saya baru namanya? Nah, ada kan? Iya, paling lebih ke penggunaannya. Terus kalau setahu saya kalau hewan coba memang ada komisi sendiri terkait untuk lab ya. Itu ada komisi sendiri terkait ethical. Dan itu mereka punya standar sendiri untuk hewan coba seperti apa yang memang bisa digunakan ataupun tidak. Tapi saya belum pernah terkait etikalnya harus seperti apa untuk monyet ekor panjang. Jadi memang ya kalau sebagai konsumen lebih baik adalah membaca apakah ini free dari animal testing atau enggak kalau memang kalian mau memilih kosmetik ke depannya. Gitu aja sih. Iya, terima kasih penjelasannya Kak. Oh ya, untuk Nurul, kamu ada di WhatsApp grup kan ya? Iya, ada Kak. Oke, Nurul, nanti kamu aku kontak aja. Iya, terima kasih Kak. Oke. Ini ada dokumentasinya nggak, Kak Akmal? Tolong. Boleh nih best campaigners dan best partisipan untuk dipin nih Kak Akmal. Iya nih, dokumentasikan dulu. Boleh mungkin yang para pemenang untuk on cam biar bisa ya teman-teman, kita untuk dokumentasi kalau seandainya ada yang bisa on cam sebentar aja, kita pengen lihat wajah-wajahnya yang semangat. Ikutan on cam deh. Wah, ini nih Kak Akmal. Waduh. Oh, dia tadi ini operator kita. Ternyata ini. Ayo teman-teman, on cam dulu. Ayo Kak Nurul dan Kak Fitri, boleh on cam. Apa harus kita sebutin satu-satu nih? Terus kuliah pesan kakak. Ya. Kuliah ini. Kak lagi nyari jaringan katanya dari Fitri. Lagi nyari jaringan. Oke, siap. Hilang. Boleh dipin Kak Akmal untuk Kak Fitri sama Kak Nurul di udah dipin nih. Tadi pemenangnya siapa? Ada Fadila sama Putri Ariska Putri. Nah. Itu lagi di Mal. Ariska ya. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk isi absensinya yang ada di kolom chat untuk nanti mendapat e-sertifikatnya, oke? Oke, makasih banget Kak Wendy remindernya. Kita in dulu ya. Aba-aba dulu ya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Pakai reaction. 3, 2, 1. Oke, makasih semuanya. Kita balikin lagi ke siapa nih? Syifa apa Wendy? Syifa. Terima kasih banyak Kak Akmal. Terima kasih Kak Akmal. Oke, untuk para campaigners dan partisipan yang belum mendapatkan penghargaan, jangan berkecil hati, bisa mendapatkan di lain kesempatan acara Perimali Berdaya. Baik teman-teman campaigners dan partisipan sekalian yang berada
kemudian penghargaan. Maka dari itu, saya selaku MC pada webinar Perimali Berdaya kali ini mewakili para kru yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila kami masih banyak kekurangan serta keterbatasan waktu berlangsungnya acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Dr. Wandi Prameswari dan Bapak Reza Maulana atas materi yang telah disampaikan serta ketersediaannya dalam berbagi ilmu pengetahuan yang seru kepada kita semua. Terakhir, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman campaigners serta partisipan yang telah bergabung pada acara webinar itu lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Saya Syifa selaku MC pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih semua. Terima kasih, Dokter.